Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. BEM SI tantang Gibran Raka Buming, Raka debat di depan kantornya. Wow, ini menarik begitu kan? Masa seorang Gibran ya ditantang debat di depan kantornya, mana berani mereka begitu? Ya diajak diskusi publik saja ya jarang hadir mereka, apalagi debat-debat seperti ini begitu. Padahal BEM UI itu sebenarnya BEM SI itu sebenarnya dan Gibran itu kan umurnya mungkin samalah mereka begitu kan ya. Seharusnya kan Gibran mau di situ begitu sebagai representasi anak muda yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa anak muda ya begitu peran ya penting sekali perannya begitu kan untuk kemajuan bangsa kita. Seharusnya kan Gibran berbicara seperti itu begitu. Jadi kalau jangankan ditantang debat begitu kan, ditanya saja mereka begitu kan, ya sudah menunjukkan kepanikan begitu. Jadi apalagi debat, jangan-jangan nanti debat itu ya keluar kencing mereka begitu. Makanya kencing berdiri. Jadi saya kira bahwa ada yang kemudian ya Gibran itu sebenarnya kalau dijadikan apa namanya representasi anak muda gagasannya harus sama di situ begitu. Apalagi ditantang oleh mahasiswa, oleh BEM UI, oleh BEM SI di situ begitu kan. Ya, bahkan ditantang debat di depan kantornya. Mana berani mereka, ciut mereka. Ya, ujung-ujungnya dia mengatakan, "Wah, saya ada kerjaan, saya akan datang debat resmi lah dan sebagainya begitu." Pastilah seperti itu begitu. Itulah ibaratnya ya belimbing sayur, asam sulfat di situ begitu. Bagaimana belimbing sayur? Ya, asam kecut cepat rontok di situ begitu. Itulah yang kemudian ditanamkan oleh netizen kepada Gibran hari ini. Saya melihat bahwa Gibran itu kuranglah keberanian dalam segi gagasan, karena memang tidak punya mereka gagasan untuk bagaimana ya apa namanya ucapan-ucapan yang kemudian nyambung. Yang sekarang ini kan kurang nyambung begitu. Ditanya A jawabannya Z ya. Ini padahal gengsi ini sudah begitu tren hari ini begitu. Bahkan BEM ya SI tantang Gibran Raka Buming ya debat di kantornya, di depan kantornya. Debatnya di dalam kolam biar nggak ada yang dengar. Soalnya kalau bersuara dikit aja pasti ngaco katanya. Jangan diajak debat dong, nanti dia nangis. Nggak perlu ya dihedani, bukan keharusan ya katanya begitu. Ya kita lihat saja bagaimana seorang Gibran ditanya anak SMA ya terkait dengan adanya IKN. Malah dia muter-muter nggak bisa jawab ya. Ini gimana begitu, bayangkan begitu. Itu sudah banyak cerita-cerita itu begitu kan ya, disuruh tanya apa aja tapi pas ditanya dia tidak bisa menjawab ya, pelangak-pelongo, panik dan sebagainya. Apakah seperti ini calon wakil presiden begitu? Jadi kalau Prabowo berhalangan, yang kemudian apa namanya menggantikan si Gibran gimana begitu kan? Ya mungkin pidatonya mungkin sepatah dua kata mereka sudah selesai ya, kecuali pakai teks ya. Mungkin pakai teks itu berjam-jam ya. Meski pakai teks ya salah nyebut data juga begitu. Jadi ini gimana begitu logika-logika mereka begitu kan, aneh ya. Ini Gibran ya mengklaim ya dirinya sebagai representasi generasi muda, ditantang debat oleh mahasiswa nggak berani. Gimana begitu? Ditantang debat kok seperti ini begitu kan ya, malah ya tidak berani ya. Ya sukanya ya seperti itu begitu. Ya sukanya si Samsul kan begini ya. Jadi artinya apa? Artinya kan sudah paham ya apa yang terjadi selama ini begitu kan kepada apa namanya kepada tim Prabowo di situ begitu. Jadi saya melihat bahwa wah ini ada kekacauan yang sangat luar biasa begitu cara berpikir mereka. Mau di briefing apapun mereka tidak bisa karena sudah karakter ya. Ketika orang melihat bagaimana begitu kan ya gagasan-gagasan yang kemudian dilakukan oleh seorang Gibran seharusnya mewakili representasi anak muda di situ begitu. Bagaimana mungkin ya satu sisi lulusan dari apa namanya luar negeri begitu kan cara ngomongnya aja sudah seperti itu begitu. Jadi saya kira ya calon presiden itu harus dikritik seperti itu begitu kan. Saya tidak mengkritik Gibran tapi mengkritik sebagai calon wakil presiden. Bahkan ya BEM SI tantang Gibran Raka Buming ya debat di depan kantornya. Apakah berani mereka? Pasti tidak berani lah.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ya BEM UI BEM SI yang datang dari berbagai kampus menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Senin sore 18 Desember 2023 mereka menantang Gibran untuk berdebat. Mana mungkin dia datang, mana mungkin dia keluar. Puluhan mahasiswa itu awalnya menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi MK tentang syarat batas usia presiden dan calon wakil presiden, capres-cawapres dalam Pilpres di 2024. Putusan itu yang membuka ya jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Gerakan ini merupakan gerakan keberlanjutan dari gerakan pertama ya yang pernah kita gelar di Monumen 45 Jakarta, kemudian di kawasan Titik Nol Jogja, dan hari ini di Kota Solo menilik ya keresahan atas demokrasi yang ada. Demokrasi kita itu sudah is failed di situ begitu kan. Sudah tidak ada mereka. Karena apa? Karena demokrasi kita kalau kita melihat dengan situasi dan kondisi realitasnya bagaimana institusi-institusi kita banyak bisa diintervensi. Hukum dan sebagainya begitu dijadikan sebagai alat. Bahkan satu sisi yang paling menarik ya angka korupsi semakin merajalela di situ begitu. Bayangkan angka korupsinya semakin tinggi begitu kan ya. Masyarakatnya sudah dipecah-pecah seperti itu begitu. Institusi bisa dijadikan alat begitu kan, kampanye sana sini begitu kan, dijadikan alat politik begitu kan. Jadi saya kira demokrasi itu valid begitu, gagal di situ begitu. Dan intinya adalah ya ketika Pak Prabowo menyampaikan demokrasi itu ya baik katanya begitu kan. Tidak mungkin Anies Baswedan menjadi menjadi wali kota, menjadi gubernur kalau tidak demokrasi baik. Pret. Bahkan ya tantangan Gibran berdebat ya diungkit oleh dinasti politik Jokowi. Mereka juga sempat menantang Gibran untuk berdebat pada aksi tersebut. Bahkan Rafila menyatakan ya mereka kecewa putra sulung Presiden Jokowi itu pun pernah tidak hadir untuk diundang ke berbagai forum untuk memaparkan visi dan misi. Bahkan sebetulnya hari ini ya untuk mengajak Mas Gibran debat karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama karena etika. Tidak ya tadi ya etika hukum yang telah melanggar. Putusan MK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk cawapres. Yang kedua kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kaitan ya publik Mas Gibran tidak mau hadir. Ya kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa dan membawa negara mau dibawa ke negara ini begitu kan. Mau dibawa kemana negara ini. Jadi saya kira hal-hal seperti itu begitu agak pola pikiran si Gibran itu ternyata saya kira masih kosong begitu kan. Di briefing apapun mereka tidak bisa. Karena pada kenyataannya ya sebegitu kemampuan mereka begitu. Jadi saya rasa apapun yang diminta oleh rakyat, setidaknya Gibran itu mau sebagai representasi anak muda. Ya ditanya masalah soal IKN kok keok begitu kan ya. Ditanya soal yang lain juga keok begitu kan. Ada kepanikan, ada keraguan, ya ada yang gemetar di situ begitu. Sayang seribu sayang. Bahkan sayangnya aksi BEM ya SI tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Gibran Rakabuming Raka. Gibran diketahui tidak berada di ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Calon wakil ya Presiden pendamping Prabowo Subianto itu terpantau meninggalkan Balai Kota sejak siang. Ya diajak debat, ada orang demo ya tidak ditemui begitu. Padahal ini rakyat, tuntutan rakyat di situ begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.